Selamat pagi semua. Selamat pagi di Sabtu Seru. Hari ini kita di hari Sabtu Seru ini kembali bertemu dengan program Ngobras. Ngobrol asik, santai dan tuntas bersama para alumni trans community dan yang ahli di bidangnya masing-masing. Oke. Saat ini pembicara alumni trans community saat ini yaitu pembincang kita adalah seorang dokter alumni trans hipnoterapi education trans community 2012. Iya. Beliau adalah Dr. Hofi Colby, NA, seorang akselerator, founder Aorta Indonesia, penulis buku Yeset. Jadi luar biasa sekali, ini pemuda yang luar biasa, dokter yang masih muda, di usianya yang sangat muda, dia sudah menuliskan buku Yeset, yaitu rahasia membuat orang lain berkata ya, bukunya itu Yeset ya. Oke, kemudian dia juga adalah founder dari Aorta Indonesia. Oke, kita sambut saja. Kebetulan alhamdulillah Dr. Hofi sudah ada. Assalamualaikum. Wah, terima kasih nih Dr. Arta, Lydia, Dine sudah bergabung. Dr. Dini, Masya Allah dari Sukabumi sudah bergabung. Terima kasih. Kita nunggu Dr. Hofi Colby-nya untuk bergabung, untuk join dengan kita. Ya. Iya. Nah, tema kali ini memang luar biasa, yaitu judulnya mengenai saran yang terbaik atau memberikan saran dengan menggunakan hidden judgment pada era COVID sekarang. Karena pada saat ini angka kejadian COVID Indonesia lumayan tinggi. Maka bagaimana untuk menyarankan pasien kita atau teman-teman atau keluarga memasukkan sugesti tapi tersembunyi, hidden judgment. Nanti lebih lengkapnya mungkin akan diterangkan oleh Dr. Hofi Colby. Kita masih menunggu Dr. Hofi Colby untuk bergabung. Terdini, terima kasih bergabung. Masya Allah, ada Bu Novi juga. Terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu Dr. Hofi-nya. Alhamdulillah, Dr. Hofi sudah bergabung nih. Yuk kita lihat ya. Oke. Assalamualaikum, Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hofi sudah bisa. Waktunya diganggu. Siap, Dok. Apa kabar nih Dr. Hofi? Sudah lama kita nggak ketemu ya? Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat. Udah 2012 ya, Dok. Kita terakhir ketemu, Dok. Berarti udah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun ya. Masya Allah. Hampir 1 dekade. 2012. Waktu itu 2012 ikut pelatihan hipnoterapi dari trans. Tiba-tiba tahun berikutnya ya, teman-teman pendengar, saya dikirimi buku. Bukunya luar biasa sekali. Ya. Ada Dr. Hofi. Siap, Dokter. Itu bukunya juga berkat ilmu-ilmu yang diberikan oleh dokter itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Di sini juga Dr. Hofi menuliskan nama di sini. Jadi luar biasa sih. Wah, nama saya enggak nih. Tuh, kelihatan ya dideketin tuh. Ya, ada nama saya masuk ke sini. Oh iya, betul. Ya. Jadi guru-guru hipnosis dan NLP Indonesia dan ini udah almarhum ya. Roni Ya, Pak Yan. Almarhum Pak Yan. Asep, Dr. Angga, dan saya, alhamdulillah, Masya Allah, ini masih ada tuh bukunya, ya. Waduh, alhamdulillah masih disimpan, Dok. Masih alhamdulillah, dan itu merupakan buku salah satu favorit di perpustakaan kecil saya.
Ya, dan Hobi kegiatannya apa sekarang nih? Saya ini dok, sekarang di Jogja masih pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dok, kebetulan Oh, di Yogyakarta. di Jakarta. Oh, ngambil di Jakarta. Iya di UGM dok, Masya Allah, luar dan di biasa. Jogja dok. Udah lama nih saya nggak ke Jogja. Terakhir 2000 berapa? Terapi juga tuh. Di hotel Hotel Phoenix waktu itu sampai 28 peserta gitu yang ikut waktu itu. Oh, Trans juga pernah buat di sini berarti ya udah. Oh, tapi paling sering di Jogja. Di Jogja tuh hampir Oh, di sana. Itu ada rumah oke. Jogja. Di sana ada rumah Jogja. Jadi bisa saya berikan kontaknya ya. Ada beberapa Oh siap. yang buka apa trans di sana. Oke. Oke. Ya, sementara mungkin silakan perkenalkan diri, Dokter Kofi, silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa dan pendengar di live IG kita ini. Silakan, Dokter Kofi perkenalkan diri dulu. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cofi ya, bukan kopi. Kalau kopi pahit, kalau Cofi insya Allah manis. Bercanda Kofi, ya. soalnya Eh, ya, Dokter Yana kan bilangnya Kholida ya, jadi bacanya Kofi. iya dong. Kholida, Kofi ya. Oke, ya. Dan sekarang masih di Jogja, masih pendidikan PPDS penyakit dalam. Dulu sempat belajar sama dokter Yani Kholida ini 2012 ya dok, 2012 ketemu waktu itu sama dokter Angga juga di Trans di Bandung, dan banyak dapat ilmu dari dokter Yani ini. Akhirnya terciptalah sebuah buku itu tadi dok, akhirnya. Iya betul. Waktu itu dari Lampung ya kalau nggak salah ya, Dokter? Iya Iya, betul dok, dari Lampung dok. waktu itu ya. Saya memang kecil besar di Lampung memang dok. Sekarang Cuman di sekarang di Jogja. Cuman waktu itu kalau nggak salah lewat Facebook ya kan, zamannya Facebook kan. Instagram sepertinya waktu 2012 belum begitu hit. Jadi lihat Trans itu waktu itu ada dokter Angga, dokter Yani Kholida, terus kok menarik sepertinya. Akhirnya walaupun ke Bandung, dari Lampung ke Bandung, tetap dikejar menuntut ilmu waktu itu sama dokter. Masya Allah ya, Insya Allah digantikan oleh Allah ya, mengejar ilmu sampai ke Bandung dari Lampung. Luar biasa sekali. Jadi aktivitas sehari-harinya sekarang selain memperdalam penyakit dalam sebagai residen, aktivitasnya masih nggak menjadi fasilitator dan instrukturnya NLP. Ini salah Nah satu itu fasilitas sebenarnya udah, teman. sebenarnya itu semenjak residen akhirnya jadi agak jarang ya dok, karena memang agak sulit bagi waktunya kan, full di rumah sakit. Jadi begitu ada waktu istirahat paling dipakai untuk istirahat. Jadi karena memang harus jaga kondisi juga kan, apalagi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini kan, jadi mungkin konsentrasinya lebih ke rumah sakit dokter. Iya betul ya. Tapi paling tidak sehari-hari tetap digunakan ya ilmunya ya. Ya paling itu digunakan sehari-hari waktu ketemu orang-orang dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Apalagi udah dengar tadi suara anak kecilnya nih, Masya Allah. Udah berapa nih ceritanya Pak Hofi, Dokter Cofi? Alhamdulillah dua dok, dua laki-laki semua, alhamdulillah dua laki-laki semua. Jagoan nih. Bundanya juga pasti paling cantik dong ya. Oke, ya kita langsung ya. Jadi sekarang fasilitator ini kita fokus ke itu ya, barusan apa? Penyakit dalam aja ya, di rumah sakit ya. Kemudian, nah selain menulis buku yang Dr. Cofi berikan kepada saya, ada buku lain nggak menulis? Atau ini sudah merangkum semua ternyata ya isinya ya? Oh iya, sebenarnya mau kepikiran untuk yang kedua, tapi memang waktunya nanti insya Allah setelah selesai PPDS, rencana mau nulis lagi dok. Masya Allah, luar biasa. Saya itu suatu apa ya, di usia muda pada saat itu ya, 2012, Cofi bisa menuliskan buku ini, itu luar biasa sekali. Dan saya kaget dapat kiriman pada saat itu. Allah terjadi itu semua ya. Oke, jadi sekarang posisinya di Jogja ya?
Di Jogja, dokter. sama istri dan anak-anaknya. Sama istri, sama anak-anak semua dibawa ke sini biar ngumpul jadi satu. Oh, Masya Allah, boyongan. Insya Allah jadi berkah. Oke, kita langsung mungkin ya, Dokter Cofi. Sekarang ini kan angka kejadian luar biasa ya di Indonesia, Betul. terutama COVID ya. Bagaimana Hmm. pandangan Dokter Cofi ditinjau dari ilmu kedokteran medisnya maupun dari ilmu hipnosisnya atau pikiran bawah sadar, mengapa terjadi angka ini tinggi? Seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi memang kan sebenarnya ya angka sampai sekarang masih naik ya dok di Indonesia dan kita masih nggak tahu sampai titik puncaknya itu di mana gitu. Kalau yang terjadi di mana negara-negara lain itu sebenarnya udah mulai turun ya kasusnya dok. Ada yang sudah second wave bahkan kita first wave aja kita nggak tahu selesai atau enggak gitu. Ya, betul. Nah, Nah ini peran serta sebenarnya kita nggak bisa nyalain siapapun ya. Semua ada andilnya sebenarnya dalam pandemi ini baik itu dari tenaga kesehatan, dari masyarakatnya, dari pemerintah dan lain sebagainya. Cuman memang eh, akhirnya yang diharapkan dari pandemi ini adalah kita membuat adaptasi sebuah kebiasaan baru atau orang nyebutnya new normal ya dok saat ini yang memang itu ini jadi sebuah tantangan yang saat ini terjadi. Kalau dari sisi hipnosisnya kan mungkin orang berperilaku itu kan sebagian besar itu dikontrol dari bawah sadar ya dok, dari subconscious mind gitu, dimana seseorang itu yang awalnya tidak punya kebiasaan untuk pakai masker, tidak punya kebiasaan untuk jaga jarak, lebih lama di rumah, itu diubah menjadi sebuah kebiasaan yang baru gitu. Nah, dalam hipnoterapi kalau nggak salah yang seperti dokter ajarkan dulu ada yang namanya neurobehavior ya dok. Jadi kita itu ada tingkatan-tingkatannya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu satu karena terpaksa, karena disuruh. Ada yang sudah menjadi habit seperti aku kalau pergi kemana-mana harus pakai jam tangan. Kalau nggak pakai jam tangan nggak bisa. Itu kan habit. Nah, sebatas habit. eh ada yang sudah sampai ke orang melakukan sesuatu itu sampai ke belief. Oke, Eh, saya ya. jadi kalau kalau nggak pakai jam tangan tuh rasanya ada yang kurang karena kita tidak menghargai waktu, menyanyiakan waktu. Dan kan udah sampai berarti udah sampai belief. Kalau orang yang cuma kebiasaan aja atau habit aja, jadi ya dia ngerasa nggak enak kalau nggak pakai jam tangan tanpa ada satu nilai atau bahkan sampai satu kalau di Indonesia kan spiritual. Nah itu yang mungkin perubahan perilaku di masyarakat ini yang mungkin unik kita kita cermati karena memang untuk merubahnya ada yang hanya sebatas melakukan protokol kesehatan karena terpaksa, ada yang sudah jadi habit, ada yang sudah sampai sebuah nilai atau bahkan sampai spiritual gitu. Jadi kalau nggak melakukan anggapannya dosa gitu. Nah ini yang sudut pandang yang mungkin kita bisa lihat dari sisi hipnoterapinya ya dok. Seperti itu dok. Oke, Jadi oke. mungkin kebanyakan masih behaviornya ini secara neurobehavior ya mungkin masih di tingkatan paling bawah, mungkin melakukan karena terpaksa gitu, belum sampai sebuah habit atau bahkan ada sebuah nilai yang dilakukan atau bahkan spiritual gitu. Kalau nggak pakai masker artinya kita tidak mematuhi risiko untuk menularkan orang lain, membuat orang lain tertular dan itu zolim dan itu dosa. Artinya kepikir oh kalau nggak pakai masker dosa nih gitu. Nah, mungkin itu kan level tertingginya, mungkin level yang paling mungkin dicapai adalah habit. Oh, kalau nggak pakai masker kok rasanya ada yang aneh gitu. Itu pun mungkin masih belum tercapai mungkin saat ini sehingga kasusnya itu mungkin akan jauh lebih banyak dok. Ya, betul-betul. Apa juga mungkin karena kejenuhan gitu ya, Dr. Sofi? Nah, itu juga bisa jadi. Awal-awal kan kita ada nama PSBB, kemudian sama sekali nggak boleh 14 hari kita isolasi, terus seperti itu. Jadi mungkin ada kejenuhan pikiran bawah sadarnya kah gitu. Jenuh, bosan, kemudian merasa ditekan gitu kan, seperti itu. Dan itu mungkin sekarang pun begitu lepas PSBB, maaf ya, kasarnya lepas PSBB itu kayaknya langsung breng gitu. Aduh, orang Sunda ngomongnya ke tempat wisata gitu, pergi sampai penuh di sana
teman saya ada di Pangandaran punya hotel, dia katakan seperti cendol katanya di Pangandaran itu. Udah tidak tahu aja seperti itu. Termasuk cerita yang kemarin minggu kemarin di yang ada banjir bandang di Sukabumi dengan Dokter Dini mengatakan bahwa begitu sukarelawan datang itu sudah tidak tahu dan tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi betul-betul apakah karena kejenuhan, apakah ada tekanan seperti itu bisa jadi juga ya otomatis ya. Betul banget dok. Karena memang kan awal-awal mungkin sebulan orang melakukan karena terpaksa, terus 2 bulan, 3 bulan udah jadi habit. Nah, udah biasa nih, udah biasa melakukan. Lama-lama kan habit masih di bawahnya belief. Jadi kalau begitu ada suatu kepercayaan atau nilai tertentu, mungkin udah yang ngerasa udah sama aja gitu, nggak pakai atau pakai gitu. Jadi akhirnya lama-lama habitnya ya hilang juga kalau sama belief. Belum maraknya konspirasi yang ada juga dong. Ya, semakin seperti itu semakin menjauh ya. Nah, menurut Dr. Cofi sebagai pengalamannya atau sesuai dengan yang juga saya pernah membaca, ada nggak saran atau cara bagaimana kita menawarkan saran itu agar diterima dengan pikiran bawah sadar yang nyaman, terima dengan rela, sukarela dan ikhlas. Karena kalau ada orang nggak pakai masker, kita tiba-tiba pakai masker nanti sakit, dia begitu malah pergi, betul? Kita bilang betul, sakit betul. Betul? Iya, betul. Nah, ada nggak sarannya atau ide-ide kreatif yang harus dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya yang nyaman, enak, dan akhirnya mereka melakukan dengan sukarela? Ya sebenarnya memang pada dasarnya orang itu kan sebenarnya nggak suka dikasih tahu ya dok, tahu, diajarin, disuruh-suruh dan segala macam. Itu naluriah kita itu memang seperti itu kan. Apalagi kalau yang dokter ajarkan dulu ya dok sama saya kan ada conscious, subconscious, adanya ada faktor kritis ya, itu yang mungkin membatasi informasi bisa masuk. Nah, supaya kita bisa menembus faktor kritis ini, dokter juga dulu pernah ajarkan ke kami ya dok, bagaimana kita bisa memberikan sebuah saran kepada seseorang supaya enak itu dengan hidden judgment ya dok. Jadi kita memberikan sebuah judgment yang tersembunyi, memberikan sebuah saran tanpa orang itu merasa diajari atau digurui dan lain sebagainya, sehingga orang itu lebih mudah menerima. Itu mungkin yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari untuk edukasi terutama ke masyarakat dan lain sebagainya dok. Halo. Jelas Dr. Jafri? Jelas. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi sarannya Dr. Jafri adalah menyarankan hidden judgment ya. Oke, bisa terangkan untuk bahasa Indonesia-nya. Hidden itu kan berarti tersembunyi ya dok ya. Judgment itu kan kita memberikan sebuah judgment. Jadi kita memberikan sesuatu pesan yang terselubung kepada seseorang tanpa harus menggurui. Jadi ketika kita bilang seseorang pakai masker ya, jaga jarak, terus habis itu jangan berkerumun dan segala macam. Itu kan terasa pesannya direct langsung diberikan sebagai sebuah perintah. Nah, naluri kita biasanya menolak gitu. Tapi hidden judgment ini sebuah seni dengan membuat kalimat itu dibungkus menjadi sebuah yang lebih nyaman sehingga orang lebih mudah menerima. Biasanya kita tambahkan kata-kata di awalnya dengan kata-kata alangkah baiknya jika, alangkah indahnya jika, indah sekali jika, atau sebaiknya jika, atau bagusnya gitu. Oh mas, alangkah baiknya memang kalau kita ini sedang di luar pakai masker gitu. Orang kan jadi terasa lebih nggak disuruh untuk pakai masker, cuman kita sebenarnya kita nyuruh orang itu pakai masker, cuman dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh critical factor kita sehingga masuk ke subconscious mind itu tadi dok. Jadi kata-katanya tadi
kata kuncinya ada ya. Tadi saya dengar ada alangkah baiknya, alangkah Betul. indahnya, sebaiknya. Jadi kata depannya betul-betul menyanjung dulu ya. Jadi itu ada wow efek dulu ya. Betul, betul. Kemudian Jadi kadang-kadang kita harus eh, tidak bisa langsung direct untuk memberikan sesuatu pesan kepada orang yang kita ajak bicara sebelum kita mendapatkan hatinya lah ibaratnya. Ketika kita sudah dapatkan hatinya, kita bisa berikan pesan sama orang tersebut. Itu akan lebih mudah masuk masuk ke pesannya. Walaupun sebenarnya kalau yang diajarkan dokter kan banyak ya dok, hidden hidden judgment ini kan hanya salah satunya ya dok ya. Mungkin bisa dikombinasi dengan teknik-teknik yang lain seperti awareness pattern dan lain sebagainya. Kita yang awareness pattern kan seperti kayak mempertanyakan kesadaran seperti tahukah Anda gitu. Tahu nggak sih kalau ternyata dengan pakai masker kita ini bisa mengurangi penularan COVID-19. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya baru. Nah, itu kan orang akan lebih mudah menerima. iya, 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 betul. Jadi secara tidak langsung ada komunikasi, dan secara langsung juga ini membentuk kecerdasan kognitif seseorang ya. Jadi tahukah Betul. Anda harus berpikir, Ya. apakah baiknya harus berpikir kan? Jadi seperti kita menyarankan dan dia support seperti itu ya. Dr. Sofi luar biasa, keren, keren, keren. Kemudian kira-kira ini yang bisa dilakukan pada siapa saja? Semua kita bisa mulai di rumah tidak untuk anak-anak, kemudian keluarga, atau begitu di luar pada saat kita bisa langsung melakukan. Sebenarnya, maaf dok, suaranya putus dok. Oh, putus ya, saya ulangi. Nah, ini semua bisa dilakukan pada siapa saja, pada siapa saja. Oke. Dari harus dari sedini mungkin, biar tadi bentuk behaviornya, bentuk stresnya, atau bisa kepada orang siapapun yang kita temui di jalanan yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, kemudian tidak cuci tangan, bisa pada siapa saja Ya. dan Iya, sebenarnya secara general kita bisa berikan ini sama siapa saja, termasuk orang-orang terdekat kita gitu. Cuman memang dalam memberikan saran kan awalnya kita harus ada yang namanya building rapport gitu ya, membangun kedekatan terlebih dahulu. Nah, ketika itu sudah tercapai, cara ini kita bisa sampaikan cara ini saat teknik ini untuk menyampaikan pesan kita supaya mudah diterima. Building rapport itu bisa dengan kita membangun kesamaan dengan diri kita dengan lawan bicara, dengan orang yang kita ajak bicara, membangun kedekatan gitu. Kadang-kadang kita bicara dengan pasien, dengan masyarakat gitu. Kita cari-cari kesamaannya, misalnya, oh dia dari luar kota gitu, oh ternyata dia dari Padang, oh saya kan dari Lampung. Padang sama Lampung kalau di apa namanya, sebenarnya jauh, Padang di Sumatera Barat, Lampung di ujung Lampung. Tapi kalau kita cari kesamaan, oh sama-sama kita orang Sumatera ya Pak. Gitu. Itu kan bisa membangun kedekatan terlebih dahulu, terus baru dimasukkan alangkah baiknya, bla 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 itu. Bisa kita masukkan dengan hidden judgment ini dok. Pada dasarnya secara general bisa diterapkan baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi public speaking pun kita bisa gunakan ini. Cuman memang dalam memberikannya tahap-tahapannya mungkin melalui dibarengkan dengan teknik-teknik komunikasi yang lain. ya, jadi bisa pada siapapun udah bisa kita mulai ya. Betul Keluarga betul. yang paling penting upload dulu, jadi klien kita atau pasien kita atau keluarga kita. Oh. Termasuk ke anak kan mungkin lebih ini ya dok, kalau ke anak-anak kan nggak bisa yang langsung dilarang kan, kebetulan punya anak usia 2 tahun lagi apa namanya lagi aktif-aktifnya, itu juga mungkin kita bisa praktekkan. Karena kalau oh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, oh nak bagusnya makan itu pakai tangan kanan gitu, mungkin akan lebih mudah diterima untuk anak gitu, daripada oh jangan pakai tangan kiri gitu dan segala macam. Itu kan
justru informasinya lebih susah untuk diterima. Betul, betul. Seperti itu misalnya, jangan berkerumun. Wah, tambah berkerumun. Ya betul, tambah mal, tambah berkerumun. Bandung juga seperti di Jogja tuh banyak kafe-kafe, angkringan-angkringan sekarang di sini, ya. Jadi Oh, mereka malam pun mereka masih nongkrong-nongkrong, kemudian kumpul-kumpul, pun semakin melakukan. Jadi kira-kira nih, betul, kira-kira bisa nggak Dokter Cofi contohkan dari uh, AKB kita ya, adaptasi kebiasaan baru kita yang diterapkan, karena kebetulan di Bandung itu kita tidak melakukan PSBB tapi melakukan AKB aja, ya AKB. Jadi hmm, bisa tidak oleh Dokter Cofi bagaimana hidden judgment pada 3M AKB itu. oke, Yang mungkin bagaimana kata-katanya, kemudian menjaga jarak bagaimana kata-katanya, dan mencuci tangan bagaimana di tangan, kata-katanya. ya. Mungkin ini mungkin bisa kita kombinasikan dengan teknik lain ya. Pertama mungkin yang pakai 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 masker, memakai masker tadi diawali mungkin dengan awareness pattern, kita menggugah kesadarannya sehingga orang itu kita menyampaikan sebuah informasi yang bisa langsung diterima bawah sadar, seperti tahu nggak, atau tahukah kamu, atau apakah bapak mengetahui, atau apakah ibu mengetahui ini. Mungkin bisa disesuaikan dengan bahasanya, apakah kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kalau mungkinnya sesama pergaulan, bisa antar teman kan bisa, tahu nggak gitu, tahu nggak sih gitu. Nah itu kalau sama orang tua mungkin ya, apakah bapak mengetahui, apakah ibu mengetahui. Dari penelitian ternyata memakai masker itu dapat menurunkan uh, dari angka penyebaran dari COVID-19. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan masker ketika berada di luar rumah, atau di tempat-tempat yang ramai dan segala macam, untuk mengurangi penularan COVID-19. Itu untuk misalnya untuk yang M yang pertama, Dok, memakai masker. Terus kemudian yang selanjutnya misalnya mencuci tangan. Itu juga misalnya bisa kita gunakan, tahu nggak sih gitu. Orang-orang kalau kita mengasih tahu COVID-19 tuh gini 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 gini, ya mungkin dia akan langsung bertanya-tanya ya. Tapi kalau kita tahu nggak sih gitu, orang orang Indonesia kan kepo kan. Apa gitu. Ternyata virus COVID-19 ini walaupun dia uh, penyebarannya cepat, virusnya mematikan, ternyata dengan sabun itu virusnya bisa mati. Jadi sebaiknya kita udah mulai, sebaiknya atau alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita rajin cuci tangan supaya membunuh virusnya dan mengurangi penyebarannya. Terus kemudian yang kerumunan, mungkin kita bisa gunakan juga eh, teman-teman, atau kalau kita sama teman atau sama bapak atau ibu, sebenarnya COVID-19 ini kan disebarkan melalui orang ke orang ketika orang tersebut membawa virus kepada orang lain. Sementara tahu nggak, Indonesia ini kapasitas untuk periksa swabnya itu memang masih kurang, walaupun karena memang jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan keterbatasan kita yang ada, sehingga kita nggak tahu nih yang positif antara kita dan yang lain, dan ternyata COVID-19 ini bisa bersifat tidak menimbulkan gejala. Nah, itu kalau kita berkerumunan artinya kita berisiko untuk tertular dengan orang lain yang kita nggak tahu statusnya itu apakah positif atau tidak. Jadi sebaiknya hindari yang namanya kerumunan. Masya Allah, itu ada salam dari Dokter Muhammad Aprits ya. Mantap, oh ya, ini kakak tingkat saya, dong. Dokter Emon. Ini beliau apa ya, Ledakes kalau nggak salah ya, Dok ya.
Dokter tentara, Dok. Sementara dok ini ya, apa? Ya dok nakes ya, dok Betul, betul, betul. ya. Salam kenal, oke. Ya, jadi kita kembali ke sini. Jadi tetap yang pertama kita bikin orang awareness dulu ya, awareness dengan kata-kata tahukah kamu, apakah anda mengetahui, tahu nggak lo Betul. gitu kalau ya, Eh, ya jadi ngebuka dulu, itu otomatis membuka critical area secara tidak sengaja ya, secara langsung. Oke, bangga, semangat dok katanya. Ya, terima kasih. Dr. Cafi luar Halo, biasa semangat. Kak Emon. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan dulu apa namanya? Secara tidak langsung apa itu cuci tangan manfaatnya, apa itu jaga jarak manfaatnya, kemudian apa itu pakai masker manfaatnya, baru kita sarankan alangkah baiknya, sebaiknya seperti itu ya, Dr. Cafi ya. Betul, betul, betul. Jadi lebih mudah diterimanya. Oke, keren-keren. Yang pasti kita sebelum berucap, kita pikirkan dulu kali ya, Dr. Cafi ya. Ya, sebenarnya ya, Dok. Jadi sebenarnya ya sebelum kita meramu teknik komunikasinya, sebenarnya yang perlu dipikirkan ada ide pesannya apa dulu. Nah, baru nanti kita merangkainya seperti apa. Jadi kalau memang idenya sudah tahu, kita tujuannya adalah membuat orang ini tidak berkerumun, ya berarti idenya adalah tidak berkerumun sehingga kita bisa buat tekniknya. Ya, bisa. Wah, ini kayaknya harus ada pelatihan juga ya untuk para nakes yang udah hopeless. Ada beberapa nakes kan hopeless, udah disuruh juga kayak kemarin ceritanya ada di Sukabumi, udah diperintah harus pakai masker, mereka lalai. Gitu ya. Ada di sini juga ada dan saja protokol kesehatan datang begitu saja, semakin dilarang makin semakin dilarang. Insya Allah ya. Semuanya ya. Iya, Dok, ini ada anak kebetulan ingin ikut memberikan sumbang saran ya, Dok. Ya nggak apa-apa bagus. Oh, di sini ada Zoom ya. Iya betul, Dok. Di sini memang lebih lebih maju, lebih dulu. Ya. Oke, yuk. Di sini akan aja. Kita langsung lagi. Kira-kira apa? Ada tips sederhana nggak menurut Dr. Profi yang kepada kepada anak, remaja, atau dewasa muda untuk memasukkan Maaf, Dok, terputus, Dok. Suaranya tadi. kita ada tips sederhana. Ada tips-tips sederhana Oh iya. untuk dimasukkan kepada anak kecil juga, muda, sederhana kalimat dan direct, ada tidak? Maaf, Dok, tips sederhana untuk remaja, anak-anak gitu ya, Dok. Jadi pokoknya yang simple aja, Dr. Shofi, ada nggak? Kalau tadi misalnya kita diterangkan seperti tadi kan, mungkin lebih panjang ya. Ada nggak yang tips sederhana, kata-kata yang sederhana mengunci pikiran melakukan? Oh iya, sip. Iya, kata kuncinya memang sebenarnya di kata-kata sebaiknya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, indah sekali jika. Sebenarnya itu, Dok, kata kata kuncinya langsung sugesti itu yang mungkin bisa kita kita berikan gitu. Seperti kayak, oh, Dokter Yani Solida sekarang apa namanya, indah sekali kalau dengan berhijab seperti ini. Nah, itu kan sepertinya sebuah sebuah apa namanya, sebuah memberikan saran supaya terus istiqomah dan lain sebagainya. Jadi dengan kita, orang kan seneng diberikan pujian ya, Dok ya. Jadi dengan kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, oh bagusnya gitu, itu akan lebih mudah masuk. Oh,
Nah, ini bagus sekali menggunakan masker seperti ini yang memang harus patut dicontoh sama teman-teman yang lain. Nah, itu kan juga orang itu akan ngerasa, oh saya diberikan apresiasi uh, terhadap orang tersebut. Lalu kalau ketika kita ketemu orang yang nggak pakai masker, ya Hmm. mungkin kita bisa bilang, aduh Pak, bagusnya pakai masker loh. Gitu. Nah, orang itu kan nggak akan tersinggung. Maksudnya kita bilang oh, bagusnya pakai masker loh. Ya kita sampaikan dengan sopan gitu. Tapi sebenarnya kita memberikan pesan bahwasanya yang dilakukan sekarang kan nggak bagus gitu. Kalau kita ngebilang bagusnya pakai masker loh Pak. Tapi kan kita nggak bilang oh kalau Pak nggak pakai masker loh Pak. Tapi bagusnya pakai masker loh Pak gitu. Bagusnya jangan deket-deket. Nah itu kan bisa lebih mudah diterima kepikiran bawah sadar seseorang ketika kita memberikan hidden judgment. Sebenarnya inti dari hidden judgment seperti itu dong. Oke, jadi tanpa disadari kita memberi saran yang terselubung ya. Iya, ya, betul dong. Nah, jadi mungkin ditambahkan juga mungkin Desti, alangkah baiknya mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Setiap keluar Ya, ya gitu ya. Mungkin gitu ya. ya, betul Ditambahkan dokter. ya. Itu dikombinasi dengan yang lain ya dok. Betul betul Nah, dok. jadi hidden judgment plus sugesti afirmasi positif dan makna positifnya. Jadi langsung digabung mungkin ya. Gitu ya. Betul dokter. Allah sekali. Keren-keren seperti. Wah ini banyak ini nih. Banyak spesialis yang kita salam kenal dokter tuh bergabung tuh. Oh iya. Terima kasih sudah bergabung. Iya, kita lanjut lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Dr. Coffee, luar biasa sekali pemaparannya. Sebagai penutup mungkin, penutup ada yang mau disampaikan atau disarankan Dr. Coffee untuk pemirsa IG Live saat ini untuk melawan COVID-19 dengan hidden judgment. Ada nggak? Sebagai Ya, penutup. ya memang saat ini kan pandemi ini terus berlangsung dan memang ya kita nggak bisa menyalahkan satu sisi saja dari sisi nakes, dari sisi masyarakat atau dari sisi pemerintah. Alangkah baiknya memang kita tidak saling beradu argumen satu sama lain atau baiknya kita nggak saling mencela, saling menyalahkan, malah justru kondisi yang kita sudah susah saat ini malah kita mencari-cari kambing hitam atau mencari kesalahan orang lain dan segala macam sehingga COVID-19 ini nggak selesai-selesai gitu. Jadi sebaiknya kita melakukan apa yang menjadi kita tupoksi masing-masing ya dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sebenarnya kan yang diminta oleh pemerintah kan sebenarnya hal yang simpel yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Sebenarnya kan PSBB sekarang udah dilonggarkan, semuanya sudah dibuka ya. Alangkah baiknya sebagai masyarakat yang taat kita bisa ikut apa yang sudah dipikirkan oleh pakar-pakar sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi COVID-19 ini angkanya jadi turun, semuanya jadi lebih baik. Kita melakukan tugas kita masing-masing kan sekarang sudah boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Itu aja sih dok yang mudah-mudahan bisa kita lakukan ke depannya. Ini ya setiap orang mungkin sudah jenuh, sudah capek, udah lebih dari 7 bulan. Ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang terkecil sesuai dengan tupoksinya masing-masing, berhenti saling menyalahkan, protokol 3M itu dijalankan. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Amin, 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 amin. Iya, keren sekali dokter Mania ya. Jadi semoga pemaparan ini jadi masukan kita yang masih awam. Kemudian masukan juga bagaimana kita pada mereka dalam kita seluruh. Alhamdulillah tidak terasa di sini. Terima kasih Dr. Coffee, luar biasa pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih.
kepada teman-teman, ada yang mau bertanya silakan layangkan pertanyaannya di sini. Jika tidak bisa like IG-nya nanti di Sofi atau di saya. Oke. Ya, demikian mungkin Dr. Sofi. Terima kasih. Siap Salam dok, terima kasih dok, sama-sama dok. kita tetap seterusnya. Siap, mudah-mudahan tetap komunikasi terus dok. Salam buat ibu nyonya di rumah dengan anak-anak dari Bandung. Semoga Siap, sehat dari Allah Subhanahu wa taala. amin. Jazakallahu khairan, Dr. Taufik. Ya baik dok, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabtu seru pagi ini sudah berjalan dengan lancar. Dan terima kasih pada Dr. Sofi sudah memberikan pemaparannya dan ditunggu Dr. Sofi bukunya selanjutnya ya. Ya, lanjutan selanjutnya bukunya ditunggu. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan buku ini bisa hubungi saya atau menghubungi akunnya Dr. Sofi secara langsung dengan buku ini. Karena di buku Yaset ini ada beberapa pemaparan tentang hidden judgment dan ini pun adalah sebagai cara rahasia membuat orang lain berkata ya. Ya, bukunya ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita bertemu lagi di Sabtu Seru minggu depan di Oktober Membara dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan saksikan terus, simak di IG Live kami. Oke, terima kasih sudah bergabung. Insya Allah, terima kasih semua yang sudah bergabung. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk semuanya. Saya pamit, undur diri. Selamat siang, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.